Hai halo Sobat Mari, kembali lagi di Mari Talk, edisi Sharing Time. Hot news hari ini datang dari cuitan Twitter seorang kakak yang mengungkapkan kekesalannya akan suatu kejadian yang menimpa adik perempuannya, di mana adiknya yang masih kelas 5 SD ini ditembak dalam tanda kutip oleh temannya via surat. Nah, yang menyebabkan kekesalan sang kakak adalah isi surat yang diterima adiknya cenderung vulgar, di mana terdapat kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan oleh anak umur segitu. Cuitan tweetnya ini menjadi ramai diperbincangkan dan banyak orang yang menanggapi, umur 5 SD perasaan gue masih main petak umpet, pokoknya masih polos-polosnya deh. Dan banyak juga yang bertanya, kok bisa sih anak SD zaman sekarang bisa nulis surat begitu? Wah, kasus kayak gini yang cenderung mengarah ke pelecehan seksual akhir-akhir ini sering muncul ya di berita-berita kayak gini nih yang menyadarkan kita urgensi pendidikan seksual di Indonesia. Tapi kok rasa-rasanya kurang seru nih ya kalau bahas pendidikan seksual di Indonesia sendirian aja. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Fatma Chandra. Kali ini aku ditemenin Putri, Roro, dan Fariha. Kita sapa dulu kali ya. Halo Putri, Roro, Fariha, gimana nih kabarnya? Halo guys, baik, Fat. alhamdulillah. Aduh, semangat banget ya. Alhamdulillah aku sendiri sih juga baik. Semoga kita tetap happy kiowo dan gak tipes aja ya. Amin. Oke. Nah, podcast kali ini kita mau sharing ngobrol santai-santai aja kali ya. Ya dong, santuy. Oke, karena kita temanya hari ini mau bahas pendidikan seksual di Indonesia. Kalian udah baca atau sempat dengar belum nih berita yang aku intermezzoin di awal nih? Oh, Udah udah nih, pasti Bang. dong. Waduh, up to date banget ya kalian semua. Oh iya dong. Nah, respon kalian baca berita itu gimana sih? Kalau aku sendiri prihatin banget ya sifat. Apalagi dia kan masih SD kan ya. Aku nggak yakin kalau dia 100% paham sama apa yang dia omongin gitu. Ya betul, gila sih, parah. Iya, benar. Pasti ada sebabnya kenapa bisa gitu kan? Iya, pastinya betul. ada. Nah, menurut kalian apa sih penyebabnya? Kalau menurutku penyebab yang paling besar dan berpengaruh itu dari lingkungan sih. Ya karena mereka itu sebagian besar ngabisin waktunya ya di lingkungan mereka gitu. Iya sih, terus juga lingkungan itu kan cakupannya juga luas, ada lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah gitu. Oke, benar banget. Jadi karena lingkungan ini cakupannya luas, jadi pengaruhnya juga paling besar ya. Tapi menurut kalian ini lingkungan mana sih yang paling berpengaruh gitu? Oke, menurutku yang paling berpengaruh, yang paling utama itu dari keluarga. Karena apa? Karena kita dari kecil itu pendidikan utama dapatnya dari keluarga. Dan keluarga itu harusnya itu memberikan edukasi sedetail mungkin, terutama tentang pendidikan seksual. Nah, itu semisal sederhana menstruasi gitu ya. Aku pertama kali menstruasi itu aku nggak dikasih tahu sama orang tuaku cara pakai pembalut itu gimana. Tapi aku nyari tahu ke temanku yang udah pernah ngalamin gitu. Jadi ya aku tahu sendiri gitu. Ya Allah, prihatin banget. Nah, kalau dari pengalamanku sendiri sih ya, keluargaku tuh masih setengah-setengah gitu. Di satu sisi mereka masih kurang aware sama pendidikan seksual gitu, tapi di sisi lain mereka mau mendampingi aku khususnya dalam masa pubertas. Misalnya seperti diajarin nih bagaimana pemakaian pembalut yang benar, terus diajarin bagaimana menjaga kebersihan alat reproduksi, dan diajarin hal-hal lain yang bersangkutan dengan fikih wanita gitu. Tapi emang deh guys, kalian sadar nggak sih kita tuh kayak apa ya, masih kurang gitu penerapan pendidikan seksual yang ada di Indonesia. Dari cerita pengalaman Fariha dan Putri terkait pengalaman di lingkungan keluarga, itu kontribusi orang tua tuh masih kurang ya kebanyakan. Nah, kalau dari lingkungan sekolah sendiri, selama SMA, SMP, ataupun SD, kalian pernah nggak diajarin tentang seks edu ini sendiri? Aku mikirnya kasus kayak gini tuh masih marak banget karena ya kita dari dulu nggak benar-benar diajarin secara detail dan lengkap gitu. Oke, aku mau sharing dikit nih seputar pengalamanku dulu waktu SD. Nah, jadi waktu SD dulu itu ya, aku inget banget waktu bab tentang jelasin organ reproduksi. Nah, guru aku tuh nyuruh waktu mau jelasin tentang organ reproduksi perempuan, temen-temen cowok yang di kelas aku tuh disuruh keluar semua gitu, disuruh nunggu di luar. Dan juga waktu bagian guruku mau jelasin tentang organ reproduksi laki-laki, aku sama temen-temen cewekku tuh disuruh keluar kelas. Jadinya kayak kita nggak benar-benar diajarin sedetail itu dan selengkap itu gitu. Oke, jadi belum komprehensif gitu ya. Jadi Iya, masih bener banget. membedakan gender dan masih menganggap hal-hal seperti itu tuh hal yang tabu untuk Iya, dibicarain iya. kayak gitu. Terus juga ya,
dari SD sampai SMA. Kalian sadar nggak sih, kalian yang materi dari sex edu yang kalian dapetin itu cuma secara umumnya aja, generalnya aja, ya nggak? Bener Iya, banget, bener banget, ya bener kan? banget segitu. Jadi tuh nggak mendetail kayak sadari gitu, enggak gitu, ya nggak sih? Iya bener Iya, banget. jadi Aku belum setuju komprehensif banget. itu Iya, tadi. bener. Nah, cerita dari pengalaman Fariha, Putri, dan Roro itu kan bisa kita simpulin kalau sistem pendidikan di Indonesia ini masih kurang ya. Nah, ada nggak sih masukan atau saran dari kalian tentang masalah ini? Kalau menurut aku sendiri sih harus dimulai dari kesadaran individu dulu gitu. Nah, kita tuh harus belajar dari hal basic dulu nih. Misalnya kita harus paham dengan bagian-bagian tubuh dan alat reproduksi kita, sehingga kita tahu nih bagaimana batasan-batasan atas hak tubuh kita sendiri, begitu. Kalau dari aku ya, kita kan mahasiswa nih ya, dan nggak jauh-jauh sih dari universitas aja nih. Kita kan di universitas ini kan kayak disediain, contohnya kayak ada UKM yang tentang karya tulis, terus juga kita ada PKM gitu, terus juga kita selama kuliah juga diajarin tentang IoT dan pemanfaatannya. Nah, menurutku itu tuh kayak bisa dijadiin wadah buat naruh ide gagasan kita, buat kita bisa berkontribusi untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang masih ada pada sistem pendidikan seksual sekarang ini. Kalau selain itu, seharusnya itu pemerintah atau pihak yang berwenang dalam mengatasi permasalahan seperti ini itu dimulai dari sistem pendidikannya. Sistem pendidikannya kan harus menyesuaikan kemajuan teknologi saat ini, karena kemajuan teknologi saat ini itu udah semakin canggih. Seharusnya sistem pendidikan juga itu sudah semakin maju gitu, sudah kayak menyeimbangkan, menyesuaikan dengan kondisi atau zaman saat ini begitu. Nah bener banget nih Put. Nah kalau misalnya kalian tahu juga nih guys, sebenarnya sekarang tuh udah mulai ada orang-orang yang aware dan udah take action tentang isu ini. Contohnya nih, kalau misalnya kalian buka Instagram, coba deh buka akun ini guys, @tabu.id dan @taulebih.id. Wah, menarik banget nih. Ternyata sekarang udah banyak platform-platform yang menyediakan informasi pendidikan seputar seksual ya, yang tentunya bisa diakses dengan mudah dan udah mengikuti perkembangan zaman nih. Wah bener iya nih, aku barusan cek, beneran iya dong. Keren sih, mantap. Nah, kenapa sih kita harus aware akan pentingnya meningkatkan pendidikan seksual di Indonesia? Karena pendidikan seksual sendiri memiliki banyak manfaat. Salah satunya membekali dan menyadarkan anak pentingnya menjaga kesehatan dan menanamkan perlindungan dalam mengembangkan hubungan sosial dan seksual yang baik. Jadi diharapkan dengan meningkatnya pendidikan seksual, kasus seperti yang sudah dibahas di awal ataupun kasus pelecehan lainnya bisa diminimalisir. Oke, kayaknya juga pembahasan sharing kita ini juga udah lengkap banget, dari masalah sampai solusi kebahas tuntas semuanya ya. Iya nih. Iya, betul. Oke, jadi semoga podcast ini bermanfaat buat kita semua dan sobat Mari semuanya yang mendengarkan. Yuk pantun yuk. Waduh, pantun apa nih? Oh ya, boleh deh. Sebelum ini ya closing ya. Oke. Cakep. Belum. Oke belum. Buah rambutan, buah selasi. Cakep. Sekian dan terima kasih. Asik. See you on the next podcast. Bye bye.